Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Wulandari dengan NPM 2350310. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis tindak tutur dari podcast Supaya Hidup Gak Overthinking, YouTube Raditya Dika. Apa sih yang dimaksud tindak tutur itu? Tindak tutur merupakan tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan berdasarkan Yule tahun 2006 halaman 82. Tindak tutur merupakan tuturan performatif, yakni tuturan yang ditemukan pada kondisi tuturan yang tidak mendeskripsikan atau menjelaskan atau menetapkan sesuatu dengan ukuran benar, salah. Tuturan performatif menyatakan sebuah kalimat sebagai sebuah tindakan, bukan sekadar mengatakan sesuatu. Austin tahun 1962 halaman 5. Klasifikasi tindak tutur. Yang pertama ada deklarasi. Deklarasi adalah jenis tindak tutur yang mengubah dunia melalui tuturan. Penutur harus memiliki peran institusional khusus dalam konteks khusus untuk menampilkan deklarasi secara tepat. Yang kedua adalah representatif, adalah jenis tindak tutur yang menyatakan apa yang diyakini penutur. Pernyataan suatu fakta, penegasan, kesimpulan, dan pendeskripsian sebagai suatu yang diyakini oleh penutur yang menggambarkannya. Yang ketiga adalah ekspresif, yaitu jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur ini mencerminkan pernyataan-pernyataan psikologis dan dapat berupa pernyataan kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan, dan kesengsaraan. Lalu yang keempat adalah direktif, yaitu jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur ini meliputi perintah, pemesanan, permohonan, dan pemberian saran. Dan yang kelima adalah komisif, adalah jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk mengikatkan dirinya terhadap tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Tindak tutur ini dapat berupa janji, ancaman, penolakan, dan ikrar. Masih bingung cara menerapkan tindak tutur kalau kita melihat video? Kalau begitu, ayo analisis tindak tutur video supaya hidup gak overthinking dari Raditya Dika dengan Henry Manampiring. Tindak tutur yang pertama adalah tindak tutur deklarasi. Tindak tutur deklarasi merupakan tindak tutur yang dapat mengubah keadaan melalui tuturan. Penutur biasanya memiliki peran atau kewenangan tertentu dalam situasi tertentu. Contohnya pada tuturan. Berarti kalau dia selingkuh, dia nggak pas buat kita gitu. Maka hasil analisisnya adalah tuturan tersebut termasuk tindak tutur deklarasi karena penutur secara tidak langsung menetapkan status hubungan seseorang berdasarkan sudut pandang stoikisme. Tuturan itu mengubah cara pandang terhadap hubungan yang dijalani, yaitu dari hubungan yang dipertahankan menjadi hubungan yang dianggap tidak cocok. Yang kedua adalah analisis dari tindak tutur representatif. Tindak tutur representatif merupakan tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang diyakini penutur, seperti menyatakan fakta, penjelasan, penegasan, dan kesimpulan. Contohnya pada tuturan. Intinya itu ngajarin manusia itu sebenarnya bernalar. Nah, maka hasil analisisnya adalah tuturan tersebut termasuk representatif karena Henry Manampiring menyampaikan informasi dan penjelasan mengenai stoikisme berdasarkan keyakinan dan pengetahuannya. Selain itu juga ada tuturan. Manusia itu sering galau, sering cemas, itu karena mikirin hal-hal yang sebenarnya di luar kendalinya. Hasil analisisnya, tuturan tersebut merupakan tindak tutur representatif karena berisi pendapat dan keyakinan penutur mengenai penyebab kecemasan manusia menurut ajaran stoikisme. Selain itu juga ada tuturan yang berbunyi, yang bisa kita kendalikan itu pikiran, tindakan, dan keputusan kita. Nah, hasil analisisnya,
Tuturan tersebut termasuk representatif karena menjelaskan konsep dikotomi kendali dalam stoikisme sebagai suatu hal yang diyakini benar oleh penutur. Lalu yang ketiga itu adalah tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang menyatakan perasaan atau keadaan si penutur. Contohnya pada tuturan. Wah, itu banyak banget. Hasil analisisnya, tuturan tersebut termasuk ekspresif karena Raditya Dika mengungkapkan rasa kagumnya terhadap pencapaian buku filosofi teras yang telah mencapai puluhan cetakan. Selain itu juga ada tuturan sebagai penulis sih, gue terharu. Ya, analisisnya, tuturan tersebut termasuk tindak tutur ekspresif karena Henry Manampiring mengungkapkan rasa haru atas respon positif pembaca terhadap bukunya. Lalu ada tuturan lainnya yaitu, gue bersyukur banget. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif yang menunjukkan rasa syukur penutur terhadap keputusan finansial yang pernah diambilnya. Yang keempat adalah tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang digunakan penutur untuk menyuruh, meminta, atau menyarankan orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya pada tuturan. Harusnya lo fokusnya ke hal-hal yang bisa lo kendaliin. Hasil analisisnya adalah tuturan tersebut termasuk direktif karena Henry Manampiring memberikan saran kepada pendengar agar memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Selain itu juga ada tuturan, kalau kalian mau mulai investasi, pahami dulu apa yang kalian beli. Nah, hasil analisisnya, tuturan tersebut termasuk tindak tutur direktif berupa nasihat kepada penonton agar memahami investasi sebelum melakukannya, yang dikatakan oleh Raditya Dika. Selain itu juga ada tuturan lain, pikirkan juga kemungkinan terburuk. Nah, tuturan tersebut termasuk direktif karena penutur mendorong pendengar untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Yang kelima adalah tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang mengikat penutur terhadap tindakan di masa sekarang, seperti janji, ancaman, penolakan, atau ikrar. Contohnya ada dari tuturan Henry, kayaknya gue masih akan konsisten di jalur nulis. Nah, analisisnya, tuturan tersebut termasuk tindak tutur komisif karena Henry Manampiring menyatakan komitmennya untuk tetap menulis pada masa mendatang. Ada juga tuturan, gue pengen bikin satu buku non-fiksi lagi. Nah, analisisnya itu, tuturan tersebut termasuk komisif karena penutur menyatakan rencana dan niat untuk membuat karya baru di masa depan. Dan juga ada tuturan, gue pengen lebih banyak nulis fiksi. Nah, analisisnya itu, tuturan tersebut merupakan tindak tutur komisif karena mengandung keinginan dan komitmen penutur terhadap tindakan yang akan dilakukan. Nah, itu semua hasil analisis dari tindak tutur podcast Raditya Dika bersama Henry Manampiring. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis pragmatik podcast dari YouTube Raditya Dika dengan judul Supaya Hidup Gak Overthinking didominasi oleh tindak tutur representatif dan direktif. Nah, tindak tutur representatif digunakan untuk menyampaikan informasi, penjelasan, dan pandangan mengenai stoikisme. Sedangkan tindak tutur direktif digunakan untuk memberikan nasihat dan saran kepada pendengar. Selain itu, terdapat tindak tutur ekspresif yang menunjukkan perasaan kagum, haru, dan syukur, serta tindak tutur komisif yang menunjukkan niat dan komitmen penutur terhadap tindakan di masa depan. Tindak tutur deklarasi juga muncul meskipun jumlahnya tidak dominan. Penggunaan berbagai jenis tindak tutur tersebut membuat percakapan terasa komunikatif, santai, dan bermakna bagi pendengar. Sekian pemaparan dari saya mengenai materi tindak tutur yang membahas analisis podcast Raditya Dika dengan Henry Manampiring supaya gak overthinking. Mohon maaf apabila ada perkataan yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.